Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Haja Rahmi yang telah membuka sekaligus membimbing kegiatan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Asyhadu an la ilaha illallahul alimul khabir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil basyir wan nadhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ila yaumil masir. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Darussalam yang berbahagia beserta seluruh Dewan Takmir, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mar'atus Sholihah, dan alhamdulillah Bu Haji, terima kasih undangannya. Ini yang ketiga kali ya, ketiga apa empat? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji atas undangannya. Mudah-mudahan Ibu selalu mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menginisiasi kegiatan Majelis Taklim di masjid ini. Yang saya banggakan Bu Haja Rahmi sebagai MC, pemandu acara sekaligus motivator dan guru kita semua ya. Mudah-mudahan ilmunya menjadikan jariah buat ibu dan keluarga. Dan yang saya cintai tentunya jamaah Majelis Taklim Mar'atus Sholihah anu darili sarolehah, amin. Yang semoga Allah mencintai dan Allah memberikan bimbingan kepada kita yang setiap saat mendapatkan kebaikan, dan semoga kita diberikan kesehatan lahir maupun batin. Semoga anak-anak kita dalam bingkai menjadikan anak yang berkualitas menuju masa depan, amin Allahumma. Untuk menghemat waktu, mari kita akan bersama-sama baca suratul Fatihah. Yang pertama adalah Fatihah untuk ayah ibu kita yang kita cintai, kedua orang tua kita, dan ayah ibu mertua kita sebagai orang yang sangat kita cintai. Karena takzim kita sebagai menantu, kita akan berdoa untuk mereka. Dan yang ketiga, kita doakan keturunan kita, anak-anak kita, menantu dan seluruh turunan kita, mungkin ada cicit atau cucu dan sebagainya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wat tabi'in ila yaumiddin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihata ila abi wa umi. Sebatkeun atau sebutkeun nama ayah kandung kita beserta nama ibu kandung kita lengkap dengan nama ayahnya masing-masing. Wa ila abi wa ila umi. Sebutkan bapak ibu mertua kita yang masih memilikinya. Sebutkan dan pandanglah anak-anak kita yang telah lahir dari rahim kita maupun anak-anak yang ada dalam asuhan kita. Jika ada mantu, bayangkan wajah mantu kita atau menantu kita yang laki-laki atau yang perempuan. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, saya Nirna duduk berdiri di rumahmu bersama seluruh peserta pengajian. Izinkan hamba bermohon kepada Engkau, ampunkan dosa dan khilaf kesalahan ibu bapak kami, ibu bapak mertua kami, anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu dan cicit kami. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, di rumah-Mu, dalam rangka memantaskan diri menggapai nur cahaya ilahi melalui majelis ilmu.
Turunkanlah ilmu-Mu kepada kami semua ya Allah, agar kami menapaki hidup dalam pintu keselamatan menuju kembali kepada-Mu. Ya Rabb, lindungilah anak dan cucu keturunan kami, seluruh yang menjadi generasi kami berikutnya. Semoga yang menjadi generasi lil muttaqin, pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di kemudian hari. Ya Allah, izinkan kami pada hari ini mendoakan orang-orang tetangga kami, depan dan belakang rumah, kanan dan kiri rumah saya dan rumah kami semua. Lindungilah ia, disertai dan diliputi rasa bahagia. Berikanlah kemudahan dalam menghadapi permasalahan dan tantangannya. Berikanlah kemurahan rizki dalam menggapai untuk menapaki kehidupannya. Ya Rabb, kami sesama tetangga, kawan dan kerabat, semoga diijabah segala permohonan dan niat kami, segala harapan menuju tujuan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, aduh luar biasa ya Bu. Saya tadi tuh Bu mau fotokopi materinya, tapi ini ada 5 halaman. Gak mungkin kalau sejumlah. Jadi nanti yang satu file buat Ibu Ketua ya. Ini baru satu sub pokok bahasan. Jadi kalau nanti kita akan panjang masih ada beberapa slide lagi. Saya hanya memfotokopi dari page 1 sampai ke page 5. Ini ya Bu ya, silahkan. Enggak. Jam 4:30, jam 5 kurang 27 menit. Ya baik. Materi kita hari ini sudah masuk ke materi utama tentang sholat. Ya Bu. Saya pikir tadi foldernya sudah, perasaan saya waktu saya membuka laptop sudah terkirim, pas barusan dibuka kok belum masuk ya. Berarti tadi mungkin belum sukses, saya udah tinggalkan rumah gitu ya. Karena tadi startnya saya dari rumah. Saya Bu Rahmi, qadarullah, tadi jam 11 saya rada gak enak badan. Saya ingat Bu Rahmi mudah-mudahan sehat. Ya Allah, hari ini saya janji mau hadir ke Darussalam. Berikan kekuatan agar saya sehat. Sepertinya masuk angin karena dari kemarin beberapa kali pulang kantor jibreg Bu. Jadi sampai tuh para rasa juga masuk angin. Mungkin memang imun saya lagi nggak bagus. Akhirnya baru terasa tadi pagi. Padahal tadi malam nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah hari ini jam ini kita udah sehat. Ya Bu, saya coba buka dulu WA saya. Kalau sudah ada foldernya, Ibu bisa share ke grup. Ini grup komunitasnya beda-beda ya? Nggak ada grup kelas? Oh nggak ada, jadi saya nggak bisa ngirim folder ya? Oh ada Ratu Solihannya? Oke. Boleh. Nanti saya coba kirim ulang lagi. Kalau saya sudah sampai di rumah. Semoga waktu yang sangat singkat ini, silakan Ibu untuk Ibu Ketua, boleh. Nanti mau difotokopi silakan atau mau menunggu folder dari saya PDF-nya boleh. Jadi nanti kalau bulan depan saya diundang lagi sama Ibu kita lanjutkan. Kalau sudah sampai di semester ini ya sudah. Oh ya oke. Mudah-mudahan 2 kali lagi tercover. Baik. Ibu bisa menyimak saja. Kalau nanti ada hal yang perlu dikomunikasikan langsung komunikasikan saja ya. Baik. Judulnya tentang sholat. Sholat, satu pengertian sholat artinya as-sholah. Ibu tulis yang poin penting aja. Ya, poin penting aja. Kalau misalnya arti sholat dari as-sholah artinya berdoa atau doa. Doa. Kalau orang Sunda bilangnya doa. Menurut syariat itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir
dan diakhiri atau disudahi dengan salam. Oke. Semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itulah sholat. Saya ambil satu redaksi itu saja. Banyak pengertian sholat yang lain, silahkan Ibu untuk menjadi khasanah ilmu pengetahuan. Ini materi bukan hal yang baru bagi Ibu, tapi kita mereview kembali hal-hal memori kita yang sudah terlampaui mungkin beberapa saat ke belakang. Sehingga hari ini bukan pembelajaran baru, tapi ini hanya sekedar merecas, ya. Artinya kita mengingat kembali. Itu pengertiannya. Yang kedua, pensyariatan sholat. Bahwa sholat disyariatkan sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78. Ada yang bisa bantu saya? Al-Hajj ayat 78. Oke, kalau Ibu lama waktunya udah mendesak, kita akan langsung baca artinya. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Artinya seperti itu. Syariat yang lain, ayat-ayat yang lain masih banyak. Saya ambil satu saja. Kemudian yang ketiga, subpokok bahasan yang ketiga, sejarah disyariatkannya sholat. Kapan sholat menjadi wajib bagi kita sebagai umat muslim? Mulai diturunkan wahyu dari Allah perintahnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 pendapat, saya ambil 3 pendapat saja. Bahwa ibadah sholat mulai diwajibkan sejak kapan, pertanyaannya. Yang pertama, kata ahli sejarah bahwa sholat diwajibkan, sholat fardu diwajibkan kepada kita. Yang pertama, ketika pada malam Isra dan Mi'raj 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti kurang lebih 8 tahun kenabian. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pada malam 17 Ramadan kurang lebih 1,5 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika tahun ke 11,5 atau 12, kalau 13 dikurangi ya 11,5 tahun kenabian. Kemudian yang ketiga 27 Rajab 2 tahun sebelum hijrah. Inilah menurut Ibnu Hajar yang diikuti oleh seantero dunia. Jadi kalau ada sejarah yang mengatakan kapan sejarah sholat itu sejarah sholat bahwa sholat diwajibkan kepada umat muslim, ada 3 menurut ini. Tanggal malam Isra dan Mi'raj 5 tahun sebelum hijrah, atau 17 Ramadan 1,5 tahun sebelum hijrah, atau malam 27 Rajab 2 tahun sebelum hijrah. Kira-kira yang kita sering dengar yang mana? A, B, C. C. 27 Rajab 2 tahun sebelum hijrah. Atau 11 tahun kenabian. 11 tahun Rasul menjadi nabi. Di mana kira-kira? Di Mekah. Di Mekah. Kalau sebelum hijrah berarti di Mekah. Kalau sesudah hijrah berarti di Madinah. Oke. Perintah sholat awalnya 50 rakaat. Kalau 50 waktu dikali 17 dikali 50 waktu sehari. Ulang. Awalnya sholat perintahnya 50 waktu dalam sehari semalam awalnya. Namun ketika terjadi komunikasi dan dialog antara Allah dengan Rasulullah yang sudah di-recovery oleh para nabi dari mulai Nabi Adam, Ibrahim, kemudian sampai kepada Nabi Isa, atas rekomendasi para nabi sebelumnya memberikan bisikan bahwa agar Muhammad untuk meminta kepada Allah agar dipangkas. Tidak mungkin kalau kita untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Singkat cerita, Allah memberikan
perintah memberikan jumlah waktu sholat fardu menjadi 5. Berarti tidak ada 45 waktu. Tidak ada 45 waktu. Kemudian ditunjang dengan salah satu hadis yang mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya keputusanku udah gak bisa dirubah. Keputusanku yang 5 waktu itu sudah tidak bisa dirubah. Sesungguhnya waktu yang 5 ini bagimu sama halnya dengan kau melaksanakan sholat 50 waktu. Oke, 5 waktu sama dengan 50 waktu. Berarti kalau satu waktu misalnya sholat asar saja, berarti kita mendapatkan 10 kali lipat melaksanakan sholat di waktu yang sama dengan nilai wajib. Oke, 1 sama dengan 10. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dilaksanakan full 5 waktu, sama halnya ketika kita sholat 50 waktu. Kebayang nggak? Sekarang kita sholat asar 4 rakaat dikali 10. Berapa, Bu? 40 rakaat. Nanti maghrib juga begitu. 3 rakaat kali 10, 30. Kebayang kalau itu kita lakukan, seperti apakah gerangan paciweh jeung pakepuknya? Ya, Bu. Ini adalah rahmah. Ini adalah kasih sayang, ini adalah pertolongan, ini adalah keadilan Allah kepada kita. Anu 5 waktu oge, orang kita masih siapapun masih mungkin ada yang masih belang betong, masih tambal sulam. Makanya kalau di grade, yang 5 waktu full tepat waktu mungkin sekian persen. Tepat 5 waktu tapi waktunya di akhir. Tidak waktu afdol atau tidak waktu ausat atau waktunya akhir. Sholat asar mau ke maghrib. Sholat maghrib hampir isya. Sholat isya hampir. Sholat subuh hampir matahari terbit. Ya. Itu kan di-grade lagi dari 5. Nah, kebayang kalau 50 waktu seperti apa? Itu. 4. Hukum sholat. Hukum sholat itu untuk sholat fardu adalah fardu ain. Ain itu sendiri. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib bagi personal masing-masing individu, nggak bisa diwakilkan. Misalnya gini, Punirna mau sholat asar ya nitiplah, nggak bisa, ya kan? Ya udah Punirna kan mau sholat asar, saya di masjid. Apakah dengan Punirna sholat asar sendirian di masjid men-take over seluruh jamaah ini yang hadir? Nggak bisa. Beda ketika fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Kalaupun kita tidak ikut sholat jenazah, tapi ada salah satu muslim yang lain mensholatkan jenazah, maka kita terbebas dari dosa. Karena kewajibannya kewajiban kifayah. Yang berlaku bisa diwakilkan oleh salah satu yang lain. Tapi kalau sholat fardu nggak bisa diwakilin. Ya, itu bedanya. Jadi hukum sholat adalah fardu ain. Dan itu pertanggungjawabannya juga ain. Artinya olangan, dewean. Ya, dewean wae sing tanggung jawab sholatnya ya sholatnya dewe. Kalau yang lain bisa dilakukan secara perwakilan. Kalau fardu kifayah. Oke, bagi siapa hukum sholat ini dilakukan? Bagi yang khusus untuk yang berakal dan balik. Yang berakal dan balik. Bagi anak-anak gimana? Bagi anak-anak sifatnya sunnah.
Bagi anak-anak sifatnya sunnah atau tatawu. Kemana pahalanya ketika anak-anak belum balik? Dia akan menjadi kebaikan ayah ibunya. Jadi kalau cucu kita sekarang udah bisa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Waladhalin, nggak bener ucapannya tapi dia niatnya sholat di samping kakeknya, samping neneknya, siapa yang dapat kucuran rahmatnya? Emaknya, bapaknya. Lah emak bapaknya lahir dari mana? Ibu bapaknya lagi. Berarti emak bapaknya ya nenek kakeknya ya cicit buyut sono ke atasnya. Karena apa? Telah memberikan keturunan yang solih dan solihah. Makanya muru auladakum kata Rasulullah, silahkan ayo sama-sama perintahkan anak-anak itu umur 7 tahun perintahin sholat. Bukan wajib, tapi mau menghadapi wajib. Jika ia balik, ia sudah teredukasi, udah biasa. Nah, kalau 10 tahun belum melaksanakan sholat atas perintah ibu bapaknya, meskipun itu belum balik atau sudah, maka dia dipukul dengan yadun, dengan tangan. Enggak boleh dengan bambuun, nggak boleh dengan kayu nggak boleh dengan besi tapi dengan tangan. Kemarin waktu di pertemuan pertama memukulnya ambil daerah bagian badan kalau mau pakai badan. Itu secara makna. Secara kontekstual, pukulan itu bukan harus dengan benda, pukulan kata-kata bisa. Loh, kok nggak sholat ya? Bagaimana kalau nggak sholat? Ini mama sama papa nanti mempertanggungjawabkannya di akhirat gimana dong? Kalau kalian nggak sholat, itu juga bagi anak-anak yang sangat takzim sama ayah ibunya, dikatakan demikian itu sudah langsung respon, oh iya, aku sayang mama, aku sayang papa, nggak mungkin mama papa saya masuk ke neraka, jadi saya harus sholat, saya harus melaksanakan sholat ini. Kenapa 10 tahun harus dipukul? Karena bisa jadi bagi anak perempuan 9 tahun udah balik. Apakah anak laki-laki 10 tahun udah ada yang mimpi basah? Bisa jadi. Kan kita enggak tahu. Dan ini hadis menyatakan 7 tahun diperintah sholat, tapi tidak ada memukul jika tidak dilakukan. 10 tahun diperintah sholat, tapi masih belum juga melaksanakan sholat, boleh itu dipukul, tapi bukan dengan kayu. Kalau zaman dulu, zaman kolonial, kayak bapak saya, itu kan ibunya hidup di zaman Jepang. Yang pada saat itu edukasi tentang pendidikan belum sesenter sekarang. Jadi kalau nggak sholat itu yang namanya rotan untuk ngegebukan kasur, apa ibu? Rotan yang untuk jemur kasur dipukul-pukul itu buat mukul betis, kata bapak saya. Ceprot kan begitu. Artinya dipukul betisnya, bukan pantatnya lagi, betisnya. Atau kakek itu kan punya kerbaunya banyak, itu suka ada pecut paragi ngawuluku. Ibu tahu ngawuluku? Membajak gitu. Kan suka ceprot. Nah itu tuh sama. Itu juga kena betis bapak saya. Tapi karena bapak saya udah masuk kepada generasi agak kemajuan, saya sebagai anaknya tidak kena pecut. Alhamdulillah. Kebayang kalau saya berada di posisi ayah saya yang pada saat itu sistem pendidikannya menggunakan sistem penjajahan kolonial, yang tak taat maka dengan menggunakan seperti itu, apa jadinya? Tapi pada saat itu generasinya memang tangguh, dipecut sama bapaknya, sama ibunya, nggak dilaporin ke HAM. Lah kalau sekarang anak sekarang dijewer sama gurunya aja dilaporin ke HAM, dipidanakanlah pula gurunya, gitu ya Bu? Dulu enggak seperti itu kan? Lah saya tanya, memang begitu kayak iya? Karena yang ditangkap oleh kakek dan buyut saya pada saat itu agama Islam masuk tuh harus begitu, dipukul, tapi membacanya memang secara tekstual. Hadisnya dibacanya diartikannya tekstual, tidak kontekstual.
Kalau menurut Wahbah Al-Juhaili bahwa memukul yang dimaksud itu bukan memukul dengan pecut, bukan memukul dengan rotan, tapi memukul dengan yadun, dengan tangan. Itu pun ada aturannya, nggak boleh sembarang pukul, termasuk jewer telinga, nyubit pipi, daerah-daerah sensitif itu nggak boleh, daerah pantat, daerah paha. Kalau mau pakai arti secara tekstual. Arti yang lain, kata-kata yang tajam. Seperti tadi contoh. Silahkan mau kita ambil yang mana. Itu menurut hukum yang disebutkan hukum sholat bagi berlaku untuk perorangan. Lanjut ya Bu. Sejarah udah, hukum sudah, hikmah sholat. Yang pertama, bahwa hikmah sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, atau 4 puasa, 5 naik haji. Itulah yang disebut rukun, harus ada dalam diri kita sebagai umat Islam. Yang kedua, untuk membedakan orang kafir dan orang beriman. Kok bisa? Ya, pembeda antara orang kafir dan orang beriman adanya di sholat. Karena tidak ada perintah sholat di agama lain selain agama Islam. Oke. Yang ketiga, kita speednya cepetin saja. Yang ketiga, untuk mensyukuri nikmat. Apa hubungannya dengan syukur nikmat? Itulah Allah memberikan perintah sholat agar enggak lupa kepada Sang Pencipta. Karena sholat artinya doa, doa artinya permohonan, artinya pengajakan, artinya penyeruan. Penyeruan siapa? Kita menyeru kepada Allah, Allah menyeru kepada kita. Kita berdoa kepada Allah dan Allah juga memberikan doa kepada kita dalam artian beda makna. Allah mendoakan kita agar kita kembali kepada Sang Kuasa nanti ingin dalam keadaan tatahhir, ingin dalam keadaan suci. Maka sholat itulah media untuk membersihkan kotoran noda-noda dari waktu 1 ke waktu 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Maka diulang sepanjang hayat, tidak akan pernah berhenti selagi ia tidak tidur, ia tidak lupa, ia tidak gila, dan itulah orang yang akan dikenakan hukum atau taklif. Sholat itu tak bisa ditunda, sholat itu tak bisa diganti, yang bisa dijamak, ya kan, atau diqadha. Nanti kita ngomongin qadha, siapa imam siapa saja yang boleh qadha dan imam mana saja yang tidak mensunahkan untuk qadha. Baik, berikutnya untuk meningkatkan kualitas individu dan sosial, membangun hubungan baik dengan manusia, dengan Tuhannya, dan menanamkan akidah kuat. Oke, terus ya, baik. Karena kemarin temanya Bu Rahmi bilang bagaimana sholat ini bisa diterima oleh Allah, apa syaratnya, kan begitu. Baik. Namun sebelum itu masih ada di pokok bahasan, subpokok bahasan yang ke-6, hukum meninggalkan sholat. Nanti ibu bisa cari bagaimana hukum meninggalkan sengaja sholat fardu itu ditinggalkan. Yang pertama ada di surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Yang kedua di surah Maryam ayat 59. Dan yang ketiga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayahkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah dan Rasulnya berlepas tanggung jawab untuk melindunginya. Jadi siapapun manusia yang sudah balik dan berakal, ia juga suci, sehat lahir batin, tidak melaksanakan sholat dengan sengaja, Allah dan Rasul lepas tanggung jawabnya. Loh, kalau Allah sama Rasulullah sudah lepas tanggung jawab, sopo sing akan menanggung jawab bi awake dhewe? Gak ada. Apapun kita bergantung kepada Sang Maha Suci.
apapun permohonan kepada Sang Maha Kuasa, apapun permasalahan kita memintanya kepada Yang Maha Pencipta. Lah kalau maaf saya nggak tanggung jawab, enak nggak Bu? Contoh misalnya gini, Pak, Bu, saya ini mau lapor loh Bu. Saya ini kehilangan itu loh Bu, kehilangan motor misalnya. Ini gimana ya Pak? Keamanan di lingkungan di sini tuh gimana? Terus padahal pagar saya sudah digembok, motor sudah kunci ganda. Terus kata yang dilapori, maaf ya Bapak Ibu, maaf Ibu, saya tidak tanggung jawab. Apa yang terjadi? Terus saya lapor, kemana lagi? Coba lagi ke sebelahnya. Pak, Bu, saya lapor motor saya hilang. Maaf Bu, saya tak tanggung jawab. Semua yang dilaporkan tidak ada yang mau menanggung jawab. Bingung apa bingung? Sedih apa sedih? Kira-kira apa? Yang ada manusia akan menjadi kehilangan karena tidak ada yang menanggung jawab. Akhirnya itulah yang disebut bahwa mau minta pelindung ke siapa kalau Allah dan Rasulullah saja sudah angkat tangan. Nauzubillah min dzalik. Masuk ke tema. Sahnya sholat itu tergantung kepada apa? Ini kan pertanyaannya. Sahnya sholat itu tergantung kepada apa? Pertanyaannya. Yang pertama, terhadap syarat sahnya sholat itu adalah kesempurnaan syarat. Yang kedua, kesempurnaan rukun. Oke, sholat bisa sah dan sahnya itu akan menjadi jembatan diterimanya amal sholat jika syarat dan rukunnya ada dan dilakukan. Tuh, oke. Sahnya sholat tergantung dua. Satu, syaratnya dilaksanakan. Yang kedua, rukunnya juga dilaksanakan. Syaratnya ada dua. Syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Beda tuh. Syarat wajib haji sama syarat haji itu berbeda. Syarat sah sholat dengan syarat wajibnya sholat itu berbeda. Nanti bicara dengan rukun beda lagi. Ya, saya simpelkan. Syarat wajib sholat ada 3. 1, siapa yang wajib sholat? 1, Islam. Ia harus beragama Islam. Jika agama Islam maka wajiblah ia sholat. Yang kedua adalah baligh. Meskipun tadi ada perintah 7 dan 10 tahun menjadi gerbang awal, tapi syarat bahwa sah seseorang sholat jika ia sudah baligh. Kalau yang belum baligh apakah sah sholatnya? Ya sah, tapi bukan menjadi perintah wajib. Itu tatawu atau pahala sunnah yang akan mengalir kepada ahli waris ke atasnya. Tuh. Kemudian yang ketiganya berakal. Kalau begitu orang gila wajib sholat? Enggak. Orang pingsan? Enggak. Orang koma? Enggak. Karena apa? Dianggap masuk klaster hilang akal. Kayak kemarin Bu. Ini fakta. Awal Februari ada seorang jamaah kami ziarah ke Turki. Ziarah ke Turki 12 hari. Beberapa kota di Turki dikunjungi. Selepas dari Turki, hari kemarin tanggal 18 itu rencananya mau umroh. Ternyata waktu di Turki si ibu tersebut itu bawaannya mau hilang mulu dari rombongan. Hampir kebayang di negeri orang kalau hilang gimana? Kan pasti panik. Di bayangannya mungkin itu adalah di Cimuncang, mungkin. Jadi seolah-olah berjalan ke sana kemari kumaha weh. Gitu. Tapi pimpinan rombongan kan mengkhawatirkan. Ternyata
Setelah pulang ke Indonesia, ibu tersebut mengalami gangguan jiwa. Pantas di sana hampir ucul wae. Bentar-bentar mau ucul, bentar-bentar mau lepas, bentar-bentar mau hilang. Nah, akhirnya bertanyalah si keluarganya, "Bu, apakah ini saudara saya harus berangkat umroh atau enggak?" Enggak. Karena apa? Kalau rumah sakit jiwa sudah menyatakan ia mengalami gangguan jiwa, meskipun tidak memukul, tidak lari-lari dan tidak cecelewengan. Cecelewengan itu apa ya? Teriak-teriak gitulah. Tidak teriak-teriak, tetapi ia termasuk kepada hilang akal. Karena apa? Tidak menjadi wajib lagi umrohnya. Apa yang terjadi? Akhirnya pembatalan umrohnya dibatalkan, saudaranya berangkat dan sekarang saudaranya sudah di Madinah, tapi yang tadi itu berada di RSJ Cisarua. Itulah Bu. Itu pelaksanaan ibadah umroh yang tiketnya sudah dibeli, sudah periksa kesehatan, paspornya sudah dibikin, tapi menjelang keberangkatan dokter menyatakan bahwa ibu tersebut mengalami gangguan kejiwaan, maka ini tidak masuk kategori menjadi wajib. Akhirnya di offline-kan. Doa mudah-mudahan Ibu Fulan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kembali. Amin. Turun. Oke, itu Bu. Jadi syarat wajib sholat menurut salah satu ahli itu ada 3. Islam, balik, berakal. Kalau syarat sahnya ini banyak. Ada 6. 1. Faham. Ngerti banget bahwa waktu itu sudah masuk. Baik secara zohir maupun secara zon. Zon itu persangkaan. Tiba-tiba listrik mati secara kolektif. Masjid tidak ada azan. Kemudian kita mau Google wifi rumah mati. Cek kuota habis. Matahari tak kelihatan. Kita mau sholat zuhur misal, azan belum ya, nggak tahu. Nanya ke anaknya, mau cek ke tetangga, nggak bisa, kuota nggak ada, wifi mati. Misalnya kan begitu. Anggap saja seperti itu. Maka yang digunakan bukan waktu kumandangnya azan, tapi zon. Zon itu persangkaan. Sepertinya kemarin itu jam 12 lewat segini itu udah azan. Nah gitu kan, kayaknya udah masuk zuhur. Saya pastikan yakin bahwa sekarang jam 12 lewat 15 menit adalah sudah masuk waktu zuhur. Atau kita di hutan, kayak tentara yang mengawal KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, itu kan tidak memegang, di sana kan mayoritasnya non muslim. Tak ada kumandang azan, jam tidak pakai jam, ya kan? Apa yang ia lakukan? Pakai persangkaan. Oh, ini sepertinya matahari ini sudah condong ke barat. Berarti saya boleh zuhur. Kalau isya ini gimana? Kalau siang masih bisa diukur, maghrib masih bisa diukur, matahari celup, ini menjadi gelap berarti masuk maghrib. Lah kebayang kalau isya. Itu tapi tanda-tanda alam bisa dilihat. Oh ada sinar menjelelet itu apa ya? Menggaris. Ada fajar sodik yang antara merah sama putih. Oh berarti ini udah mau terbit matahari. Wah saya buru-buru sholat subuh. Itu yang disebut zon, itu bisa tanda-tanda alam. Tapi kok mendung? Kan begitu, bisa jadi gak kelihatan. Maka yakinkan bahwa persangkaan saya sekarang sudah waktu subuh. Begitu Bu. Jadi gak sulit.
Jangan begini. Subuh apa belum ya? Ini masih gelap. Ntar tunggu dulu. Tapi kok gelapnya terus ya? Kayak kemarin itu wong Sumedang. Tiba-tiba gelap, poek mongkleng, tahu-tahu mau ada angin tornado, ya kan? Walau kan kita tidak tahu. Allah menurunkan angin begitu dahsyat, ketika diambil begitu hebat, semuanya luluh lantah, pasti ada yang nangis karena rukonya terbang atapnya, kemudian motornya digubrak, truknya jatuh, barangnya rusak, ya kan? Rumahnya atapnya ceplok, kan gitu, banyak hal. Nah, itu kan bisa jadi terjadi bahwa kita ini sholatnya gimana? Antar aja dulu, nunggu, mungkin kalau udah agak terang kelihatan, nggak terang-terang, ternyata gelap terus. Maka berlakulah kita pakai hukum zon. Zon itu menyangka, tapi menyangka bukan ragu-ragu, nyangkanya nyangka pasti. Karena menentukan waktu sholat harus pasti, nggak boleh masuk belum ya, masuk belum ya. Kayaknya belum deh. Kalau kayaknya belum ya, pastikan sampai betul-betul kayaknya sudah. Kalau kayaknya belum, jangan dulu sampai hati meyakinkan kayaknya sudah. Itulah yang disebut bahwa orang akan sah sholatnya kalau betul-betul waktunya udah pasti menurut saya benar. Udah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba baru Allahu Akbar. Oh, berarti saya tadi sholatnya belum masuk waktu. Kan begitu. Apa solusinya? Jawabannya nanti bulan depan. Ya, karena saya lagi bahas ini dulu. Ya, oke. Karena nanti ada jawaban-jawaban dari para ulama. Oke. Pertanyaannya, ini sering bertanya, Bu, saya mah nggak pakai mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, nggak pakai, ya nggak apa-apa, asal ada dasar hukumnya. Oh, saya mah nggak bisa, kalau nggak pakai mazhab, saya bingung mau pakai saluran mana channelnya. Ya, ada mahasiswa, Bu boleh nggak aku pindah mazhab? Ya boleh-boleh aja, tapi kamu ngerti nggak ketika pindah dari mazhab A ke B ke C ke D ke T? Enggak, jangan. Satu aja Anda nggak tahu, masa dengan enaknya mau mulah maleh, nyeleno, pindah rono, pindah rene, ya. Makanya hukum talfik. Talfik itu gampang-gampang pindah mazhab. Sakapeng batal sholat pakai Imam Hanafi, sakapeng pakai Imam Syafi'i, gitu kan ya. Yang kontras itu kan Imam Syafi'i dengan ketiga imam yang lain. Hanafi, Maliki, Hambali itu tidak membatalkan persentuhan laki-laki perempuan, tidak membatalkan wudu, tapi Imam Syafi'i membatalkannya. Makanya ketika kita umroh, ketika kita haji, yang di Indonesia menggunakan mazhabnya Syafi'i, sudah sampai ke Masjidil Haram, tawaf bareng-bareng, bersentuhan dengan orang Libya, Libanon, Turki, Cina, orang opo-opo. Artinya kita talfik, pindah mazhab, jadi pindah mazhab Imam Hanafi. Kalau kita haji, kata Imam Syafi'i, wajib tuh nginep di Mina 2 atau 3 malam, namanya mabit. Kata Imam Hanafi, enggak usah, itu mah enggak wajib, boleh kamu kok ke Mekah lagi, begono. Kata Imam Syafi'i, karena wajib kalau Anda haji enggak bermalam di Mina 2 atau 3 malam, atau sama sekali tidak bermalam, maka kena dam. Kata Imam Hanafi, enggak kena dam karena bukan wajib. Nih, makanya di materi BIMSIK ini harus jelas. Kalau bimbingan manasiknya kita perbandingan mazhab, ketika nanti di sono pada berantem, pengalaman saya sebagai petugas haji, yang ini nggak pakai mazhab, ini pakai Syafi'i, ini pakai Hanafi. Saya bawa 7 KBIH dan 7-7-nya memiliki kiblat mazhab yang variasi. Yang ini nggak pakai mazhab, ini pakai Imam Syafi'i, ini pakai Imam Hanafi. Ketika menentukan, Bu, abi mah mau nginep di Mina,
haredang, panas. Saya mah di hotel aja di sana. Boleh? Ya silakan. Tapi maaf, Bu Nirnama menggunakan mazhab bahwa saya harus nginep. Jadi saya nggak ikutin Anda. Saya ketika bimbingan manasik haji, mana yang mau ke hotel? Saya Bu bikin perjanjian. Karena di luar tanggung jawab pemerintah haji Indonesia. Mana yang mau di Mina? Oke, bersama saya. Begitu akhirnya. Kok kenapa sih petugas haji kok plin-plan? Begitu kan? Mengapa bukan plin-plan? Yang akan pulang ke hotel itu sedikit dan tidak diakomodir oleh pemerintah karena apa? Regulasinya susah. Ngangkut orang pergerakan dari Mina itu ke Mekah bukan hal yang mudah. Semua transportasi dihentikan, kalaupun ada biayanya mahal. Ada taksi, tapi mahal. Maka pemerintah Indonesia jangan, karena akan menimbulkan crowded. Transportasi dari Mina ke Mekah. Kalaupun yang ada berada di bawah tangan. Bu, abi bade tawaf gelak, tawaf ifadah, oke. Abi bade ke hotel, istri saya sih. Asal sudah selesai, ya kan? Itu kalau yang nggak ngerti, si eta tuh ngendong, berarti kena dam. Ups, kita ada 4 aliran, ya seperti itu. Makanya kalau petugas haji nggak berpikir perbandingan mazhab bisa berantem sama jemaahnya. Haram, wajib. Cek kurang wajib, wajib. Kan begitu. Nah, inilah fungsinya mengapa kita belajar mengetahui empat-empatnya agar kita lebih fleksibel menghadapi perbedaan. Contoh itu contoh. Kapan pertanyaannya terjadinya perbedaan? Sejak Rasulullah wafat. Bahkan baru dikumandangkan Rasulullah wafat sudah terjadi perbedaan pendapat. Abu Bakar gak percaya, gak mungkin Rasulullah meninggal, aku gak percaya, wani aku taruhan, begitu. Itu sudah terjadi. Bener loh, aku tuh lihat katanya orang itu. Lah kamu katanya, aku ini sahabatnya, gak mungkin, tetap pada posisinya gak mungkin. Itu sudah terjadi perbedaan pendapat antara mempercayai wafatnya baginda Rasul dengan orang yang tidak mempercayai satu. Yang kedua, ketika sudah dipastikan dan diyakinkan baginda Rasulullah wafat, timbul konflik yang kedua, perbedaan yang kedua. Perbedaan, lah siapa ya? Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat, pimpinan negara ini dipegang oleh siapa? Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, kan bingung. Itu terjadi konferensi besar. Disitulah awal mula terjadinya perbedaan. Pertanyaannya, perbedaan itu ada kapan? Setelah wafat baginda Rasulullah SAW. Ada pertanyaan, Bu, emangnya imam itu hanya 4? Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali? Ya enggak. Menurut satu literatur ada 13. Ada 3? Kok 13 begini? Ada 13. Gini ya? Oh begini. 1. Nah gini nih. 13 gini ya? 1, 3. Udah enggak boleh kan? Enggak kampanye kan? Oke, baik. Udah, Ibu udah. Pokoknya udah, kita udah gitu. Ini udah boleh pakai simbol menggunakan jari. Kemarin saya masih bingung-bingung ya mau ngomong gini. Oke, ini 1, 3, 13 imam. Kenapa hanya imam yang 4? Yang seolah-olah menurut kita itu adalah referensi utama. Karena imam 4 inilah yang paling banyak pengikutnya. Nanti di slide ini. Kok kenapa ya antara Imam Syafi'i sama Imam Hanafi kok beda? Antara Imam Maliki sama Hambali kok beda? Tapi kok di lain tempat, di lain hukum, kok ada yang sama? Ya kan begitu? Itu tergantung yang mengatur kondisinya. Pertama, antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam
Syafi'i dan Hambali, pertama, kelahirannya beda negara. Ini orang Ciamis, lahirnya di Ciamis, besarnya di Tasik, studinya di Jakarta, kerjanya di Bandung. Otomatis akan mempengaruhi. Kalau adik saya lahir di Cilacap, besar di Tasik, sekolah di Bandung, kerja di Jakarta, itu pun melahirkan orang yang berbeda. Saya dari mulai SMP sudah masuk ke pondok pesantren, sampai saya kuliah masih mengabdi di pondok pesantren. Adik saya enggak, hasilnya beda. Itulah yang membuat ketika kakak adik beda wilayah, membesarkannya pun akan membentuk budaya cara berpikir. Nah, orang Sunda terkenal lemah lembut, santun, bijak, tapi suka susah menolak. Inilah kelemahannya. Orang Jawa tegas, jelas, dan kalau menolak jelas banget. Ora ya ora, gelem ya gelem. Orang Sunda kayaknya orang emutan heula. Enjingnya walaran anak orang Sunda. Ya. Apalagi imam yang akan membuat hukum, lahir negaranya saja beda-beda. Ada yang di Madinah, ada yang di Palestina, Mesir, ada yang di Baghdad, ada yang di Kufah. Beda-beda. Maka yang membuat bedanya tuh apa? Salah satunya kelahiran di negaranya, kulturnya akan membentuk orang berbeda. Ibu dulu waktu di daerah masing-masing mungkin tidak segaul ini. Pas hijrah ke Bandung, ibu jadi gaul. Coba ibu pulang ke Garut, ibu menibaki gelis, gitu nggak? Ibu ayeuna mah menisai asa gelis ayeuna, gitu kan? Itu contoh, bukti loh. Ketika berasimilasi dengan budaya dan geografis akan berbeda, bener ya bu? Ih cenah, pas ningali rerencangan orang. Anu unggal dinten ka Serang, ka kebon, ya jangankan beli blush on, jangankan beli eyeliner, jangankan beli skincare, nu dipikirkeun teh adalah pupuk, benih, ngarambet, macul, ngawuluku, ngabajak, panen, jemur, ngagiling, kemudian jual beras. Bayangkan. Makanya kalau kita ke kampung bu, lihat kawan-kawan kita yang waktu masih SD, kita sama-sama tumbuh di usia yang sama. Tapi ketika Allah mentakdirkan kita hidup di kota kembang, kemudian ke kampung kita menjadi pembeda, disitulah kita menaikkan syukur atau enggak. Kawan-kawan kita bu, mungkin seusia tapi ya Allah, kulitnya terjemur matahari, bajunya tidak seharum kita, bajunya tidak sebersih kita, meskipun ia kaya tapi tidak bisa nongkrong di kafe. Sedih rasanya, karena saya merasa saya hidup di kampung kecil di Ciamis. Ketika saya pulang ke kampung, ya Allah, saya pangling, kirain teh kamu teh bukan teman aku. Dia juga pangling melihat kita, kok kamu sekarang jadi seksi gitu, maksudnya jadi gemuk gitu ya. Dulu kamu teh kecil, jaba hitam, cina gitu. Subhanallah. Dulu teh kamu teh pendiam, tapi sekarang kamu teh jadi cerewet gitu. Subhanallah. Atau gimana gak cerewet tiap hari seperti itu? Kayak bu. Sebelum masuk ke situ, saya beri gambaran sedikit saja. Imam Hanafi lahirnya di Kufah. Kufah itu kota kecil di Irak. Mazhab Imam Hanafi lebih banyak dipakai di India, Cina, Turki, dan Pakistan. Itu selintas. Yang kedua, nanti dibagikan slide-nya. Imam Maliki lahirnya di Madinah. Jauh bu, Kufah dengan Palestina. Beda negara. Yang mazhabnya berkembang di Tunis, Aljazair,
Spanyol, Libya. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i lahirnya itu di Mesir, Palestina, yang sekarang terjadinya konflik antara Gaza, ya, itu di situ. Imam Syafi'i berkembang di mana? Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand. Jadi kalau di Indonesia itu banyak yang menggunakan Imam Syafi'i karena memang salah satu penganut yang paling terbanyak yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i itu adalah ASEAN. Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi ingat Pangeran Matin ya. Ibu apa? Sultan Bolkiah. Yang keempat, Imam Hambali lahirnya di Baghdad yang jadi ibu kota Irak. Yang setelah dulu lantah. Imam berkembangnya di mana? Di Saudi Arabia. Pertanyaannya, kenapa kok satu Syawalnya beda antara Mekah sama kita? Kan begitu. Itu yang sering bertimbul. Nanti di satu Ramadan mungkin orang nggak akan jadi bingung. Kapan sih Bu? Tanggal 12, tanggal 11. Udah mulai gatel nih pada nanya. Lebarannya tanggal 12 apa tanggal 11 April nih? Ya, nanti ada kajian khusus mudah-mudahan. Itu yang membedakan satu imam ini lahir tahunnya beda. Imam yang pertama, Imam Abu Hanifah, lahirnya tahun 61 Hijriah. Jadi kurang lebih itu 51 tahun setelah baginda Rasulullah. Berarti sebelum-sebelumnya apakah ada imam-imam yang lain? Ada dan banyak. Tapi yang masyhur ini. Makanya kalau sekarang Islam ini variasi, alirannya macam-macam karena terjadinya perbedaan pengambilan metodologi Al-Quran dan hadis. Contoh, Rasulullah masih hidup sudah ada, Rasulullah masih jumeneng sudah ada pertengkaran. Apa yang menjadi pertengkarannya? Salah satu nih saya peristiwanya. La yusallina ahadul asr ila fi bani Quraidah. Kata baginda Rasulullah, tidak ada sholat waktu asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Quraidah itu nama kampung, nama tempat. Para sahabat mentafsirkan hadis ini ada dua. Yang satu bahwa enggak boleh sholat asar kalau tidak dilakukan sholat asarnya di Quraidah. Yang kedua, loh, berarti kalau enggak sholat asar di Quraidah enggak sah. Nah di situ terjadi perbedaan. Ketika mengadu kepada baginda Rasulullah, sahabat yang tadi berbeda pendapat, Rasulullah tidak mencela kepada yang pertama dan tidak mencela yang kedua. Dua-duanya Anda benar. Yang sholat di Quraidah itu benar. Yang segera berjalan ke Quraidah itu juga benar. Bagi yang tidak sholat di Quraidah karena memang waktu asar sudah berakhir tapi belum sampai ke Quraidah, maka itu juga benar. Itulah yang disebut bahwa imam-imam itu mengambil matan hadis dan menukil ayat Al-Quran itu tergantung tingkat knowledge-nya, tergantung tingkat pengetahuannya, tergantung budaya negaranya, dan tergantung metode yang digunakannya. Contoh, ibu bikin bala-bala gimana? Cok, tepung terigu, sayuran, bumbu, aduk-aduk air, goreng, gitu kan? Ada chef, oh enggak begitu beneran, saya beda lagi caranya. Sayurannya diginikan dulu, kemudian nanti kita olah bahan dulu, kemudian telurnya saya ocok dulu, baru campurkan ke terigu yang sudah tadi, dan saya campurkan tepung maizena. Hasilnya tetap bala. Yang pertama betul,
Betul. Yang kedua betul. Karena sedang memproduksi bala. Kok bisa terjadi dua orang yang berbeda? Karena dua pengetahuan dari dua kepala yang berbeda. Makanya kalau nanti kita belajar berbeda, itu adalah lumrah. Karena sholat itu masuk kepada kategori hukum fikih. Contoh, satu aja ya Bu Rahmi. Ini masih ada nih. Oke, takbiratul ihram. Di slide yang saya akan bagikan, ketika kita bertakbir sholat, itu terjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa menurut Imam Hanafi, ketika kita mengucapkan takbir, itu posisinya jempolnya nyentuh daun telinga. Bagi yang laki-laki Allahu Akbar, bagi yang perempuan Allahu Akbar. Hanafi. Yang kedua, menurut Imam Maliki sejajar sama pundak Allah. Jadi kalau ada yang Allahu Akbar berarti ingat Imam Hanafi dan Maliki. Imam Syafi'i di sini sama dengan Imam Hanafi, sejajar dengan kuping Allah. Tapi ketika sidakep beda-beda. Oke, habiskan dulu nih. Ini materinya saya udah loncat nih, slide yang sebelumnya saya nggak baca. Imam Hambali boleh begini, boleh begini. Jadi dia dua-duanya mengakomodir. Ulang. Imam Hanafi yang penting jempolnya ini bisa nyentuh daun telinga. Allahu Akbar. Mangga Bu, cobaan. Biar ibu keluar dari zona nyaman selama ini. Allahu Akbar. Oke ya. Jangan dulu sidakap, nanti sidakapnya kita akan. Sekarang Imam Maliki. Allah. Sejajar dengan bahu. Bedakan rasanya? Coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Syafi'i Allahu Akbar. Sama dengan Imam Hanafi. Imam Hambali boleh begini sawaya-waya. Silahkan, mau begini juga silahkan. Ketika sidakap, Imam Hanafi mensunahkan sidakap itu kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Allahu Akbar. Pusar Abi di dia, ini bawah. Ibu cobaan. Anggap saja ibu lagi coba. Allahu Akbar. Enakan tuh. Bagi yang nggak pakai mazhab itu tak enakan. Bagi yang udah pakai itu nyaman. Ya, oke. Ini enaknya belajar tuh begini. Ini Imam Hanafi. Allah nyentuh. Tangan, udahlah tangan di mana ya? Oke ya. Oke, ayah Bu, ayah. Oke. Imam Maliki kedua tangan ini tak perlu sidakap. Oke, Imam Maliki kan tadi takbirnya gini. Allah. Enakan tuh. Itu. Termasuk bunyiran manja habis gini, begini. Kan gini. Di sekitunya gitu. Ya membudak katanya. Ya, tapi nanti Bu, kalau Ibu berkunjung ke beberapa negara atau Ibu ada konferensi antar negara atau umroh atau haji atau kita lintas negara, kemudian sholat bareng-bareng, Ibu bisa videoin kayak Bapak ini. Pasti akan gerakannya beda. Satu line nih sama, kiblatnya ke sono. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Kata trisakep. Bagi orang yang kata itu salah trisakep. Ya, oke. Imam Syafi'i posisi tangan diletakkan di atas pusar, bukan di atas dada. Allahu Akbar, cenderung ke arah kiri. Ya, kalau Bu Nirna karena udah bisa pakai ini, udah biasa aja. Allah Akbar. Allah Akbar. Tapi kok Allahu Akbar. Asa kumaha gitu nya. Oke. Kecuali keturun boroyokan gitu. Oke. Gitu. Itu contoh Bu. Jadi
Imam Syafi'i itu di atas pusar, kebanding terbalik dengan Imam Maliki yang harus di bawah pusar. Kalau Imam Hambali itu bersidakapnya posisi kedua tangan di bawah pusar, sama dengan Imam Hanafi. Cuma yang membedakannya tadi, kalau Imam Hambali mah boleh begini nyentuh begini, sama ya kan, boleh begini begini, tapi sidakapnya di bawah pusar. Imam Syafi'i mah di atas pusar, di bawah dada. Bahkan di mazhab yang lain Allahu Akbar. Ya. Jadi sekarang paham Bu? Baru takbir loh Bu Rahmi. Masih panjang Bu, ada 13 rukun sholat. Belum nanti itu posisi antara kita mau dari mau sujud sama mau berdiri bangun itu udah beda lagi dari imam 4. Itu baru takbir. Takbir pun imam tuh macam-macam. Apakah harus Allahu Akbar? Ternyata menurut Imam Hanafi enggak juga. Bisa Allahu Ajal. Bisa. Allahu Azam. Bisa. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Azam. Bisa. Terus yang bisu atau tunawicara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan nggak bisa. Allahu Akbar. Makanya mengapa Imam Hanafi membolehkan kalimat takbir dengan bahasa yang lain, itu untuk memberi peluang kepada orang yang mengalami kekurang sempurnaan dalam wicara. Itulah Islam adil. Kebayang kalau Islam itu saklek, harus wajib pakai kalimat takbir. Abi, aku gak bisa bicara, gimana? Ya Allah, kalau kita belajar fikih, memberi ruang kepada orang yang lain, sadar bahwa kita harus bersyukur, lidah kita masih bisa bilang Allahu Akbar. Kebayang bagi yang tunawicara, susah. Kebayang bagi yang tunarungu, kebayang bagi orang yang suaranya udah diambil Allah, nggak bisa. Makanya ketika takbir itu timbul, kudu tarik takbir teh, jangan diem. Allahu Akbar jelas. Sing tarik. Jadi kalau sholat membuat kita semakin bersyukur, untuk meningkatkan syukur, fakta atau hoak? Fakta. Sekarang kalau dengan banyaknya mazhab dan aliran semakin mempersulit atau mempermudah? Tapi yang membuat mempersulit siapa? Mana dalilna? Wah lah eta mah dhaif. Sesat. Lebih lu budak mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita sudah ambil minimal 4. Kalau kita belajar 13 mazhabu, ibu semakin liur. Karena nanti ada yang takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo gitu. Karena imam yang lain ada. Nah, jadi kieu jadi juga eta tuh. Anu penting-penting ini kan. Kaki, ini nanti ngomongnya posisi kaki harus rapet, harus rapet. Oh nggak bisa, harus 2 kata Imam Syafi'i, harus 2 kepal. Oh enggak, kata Imam Hanafi kudu kieu. Ada imam yang lagi cangkel, boleh. Imam Hanafi membolehkan kalau imamnya baca 1 juz atau begini. Urang teh pancangkel gantian deh. Jadi lamun besok menemuin ada orang nyender ke sini, bisa jadi dia lagi nahan kaki sebelahnya. Jadi jangan suudon dulu, dan itu dibolehkan. Tapi lamun kondisi orang baik-baik saja, udah orang teh salat teh kieu. Kebayang teh Bu, itu adalah mengolok-olok agama. Itu hanya berlaku. Mengapa pendapat ini variasi? Supaya ada opsi-opsi bagi orang yang memiliki kehususan, memiliki halangan, memiliki kekurangan, memiliki ketidakmampuan.
Kabayang atuda anu encok sajus imamnya. Lamun teu kieu pan pegel atuh. Jadi kalau misalnya menggunakan Imam Syafi'i, kuduna kieu hek cangke sing sireumeun, boleh laki? Boleh. Coba sabaraha gerakan. Ini diangkat, nyender, tangan ngalumprak. 1, 2, 3. 3 gerakan. Kita udah talfik. Kita udah pindah mazhab. Boleh asal darurat ada uzur. Cangke, imamna lila pisan 2 juz macana. Boleh teu duduk? Boleh duduk aja. Mau berdiri lagi udah nggak cangke lagi, berdiri lagi. Boleh. Itulah bukeh. Jadi yang diterima sholatnya yang mana? Semuanya insya Allah diterima. Asal sesuai dengan syarat dan rukun. Rukun macem-macem. Dari takbir, baca fatihah, dari ngangkat tangan, dari sidakep, dari ruku. Ruku nanti ngomongin, ada yang ruku begini. Begini. Ada yang begini. Ada bu. Kalau Imam Syafi'i kan begini. Ininya tidak merunduk, ini punggungnya. Tapi ininya dangakkan sedikit. Kalau Imam Hanifi bisa. Begitupun dengan sujud. Makanya ibu ngaji terus, jangan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atos butos lami. Kita tutup bacaan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Solusinya gimana? Waduh, pertanyaannya udah kayak orang sidang tesis ini mah. Subhanallah ya. Baik, saya mencoba menjawab ya Bu ya. Jika terjadi perbedaan hubungan suami istri terkait tentang perbedaan menikah beda mazhab, kayak saya sama suami itu beda mazhab. Saya menggunakan persentuhan saya dengan suami batal, suami enggak. Jadi sok diheureyan hayo we batal hayo gitu. Gitu kan suka gitu. Lah kalau lagi candaan. Kalau kita mau istiqomah di mazhab Syafi'i, ketika dicolek sama suami kita, entah sengaja ataupun enggak, berarti kita wudhu lagi. Tapi kalau kita misalnya darurat mau pindah, karena saya juga lagi dingin, enggak ada air, saya juga lagi capek, aku pindah deh Imam Hanafi. Boleh-boleh saja, tapi itu dikategorikan tidak istiqomah kepada mazhab. Enggak haram. Cuma khawatir kita jadi tidak istiqomah mengikuti korinah. Korinah itu thoriqoh, jalan. Channeling, kalau sekarang mah channeling. Meng wilujeng sumping. Oke. Meng bareng kunaon meng sumping. Itu. Jadi kalau kita dengan pasangan beda mazhab, kita istiqomah dengan mazhab kita. Dan kita komunikasikan papa, aku tuh dari dulu hingga kini menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya maka menjadi batal. Jadi tongah heureyan. Abi teh capek wawih wudu gitu. Dia akan paham kok. Nah, kalau dia cuek aja, dia mau takbir sholat nih, misalnya di rumah sholat sunnah atau apa, nyolek
dia mah nggak batal lah, kita udah pakai mukena buka lagi kan begitu. Tapi nanti dengan kondisi seterusnya akan paham bahwa pasangan kita menggunakan korinahnya atau mazhabnya apa, gitu ya. Oke, begitupun dengan hal-hal banyak hal yang lain yang menjadi berbeda. Kayak gini, Allahu Akbar. Karena nanti menurut Imam nanti di sini di slide yang tadi saya lewati, kalau Imam Syafi'i itu harus ada niat. Tapi kalau Imam Hanafi nggak usah pakai niat. Imam Syafi'i Allahu Akbar di dalam hati itu udah bisa. Usolli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbilal qabri ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar berbarengan dengan takbir itu niat sholat. Tapi Imam Hanafi Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Salah ya tadi ini ya. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Kurang mah kuduna begitu. Imam Hanafi mah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, langsung alhamdulillah. Imam Syafi'i nya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun menjadi pembeda. Dan tidak pakai sholli fardhu dhuhr, enggak pakai Imam Hanafi mah. Karena apa? Niatnya udah tadi. Karena ia menyengaja wudhu itu mau sholat duhur, itu masuk kategori sudah dalam rangkaian ibadah sholat. Imam Syafi'i mah harus jelas usolinya fardhu duhri apa rokaati mustaqbilal kiblati ada ampak mumalillahi ta'ala Allahu Akbarnya itu udah jelas ya. Tuh. Tapi yang gak boleh bahasa di luar bahasa pengagungan dengan bahasa yang lain. Contoh, Allah is the greatest. Gak bisa. Kan kudu nama Allahu Akbar. Allah is the great. Gak bisa. Allah anu maha agung. Gak bisa. Allah sing maha gude. Gak bisa. Tetap menggunakan bahasa Arab. Derivasinya banyak. Allahu Akbar, Allahu Ajal, Allah Subhanallah, Alhamdulillah itu penggantinya. Yang penting mengagungkan. Yang nggak boleh kata Rasulullah itu Robbik firli wali walidaya, Robbik firli warhamni, nggak boleh karena itu bukan pengagungan tapi pengharapan. Takbir itu adalah mengagungkan. Sinonim pengagungan diantaranya Allahu Akbar, Allahu Ajal, atau Allahumma, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang menggunakan takbir itu dengan Allahu Akbar. Kalau Imam Hanafi nggak usah kenceng-kenceng takbirnya. Kata Imam Syafi'i kudu tarik gitu, minimal kedengaran oleh sendiri. Kan gitu, beda-beda. Oke. Kalau Imam Syafi'i niat harus jelas, Imam Hanafi enggak. Beda Bu? Udah ada gambaran? Gimana Bu Rahmi? Jadi istiqomahlah dengan mazhab. Kecuali dalam darurah. Darurah itu bingung nih. Kita ada air. Kita waktu sholat. Ada si air di galon. Bagi Imam Syafi'i, kalau masih ada air nggak boleh tayamum. Kalau Imam Hanafi, tayamum aja. Itu kan air buat akomodasi yang lain. Nanti, itu bab tayamum loh Bu. Itu contoh. Jadi kita mau ambil yang mana? Ketika saya pakai Imam Syafi'i, harus kekeh betekeh bahwa tayamum itu diperbolehkan jika memang tidak ada air banget. Tapi imam yang lain itu membolehkan meskipun ada air tapi airnya itu digunakan untuk yang lebih penting, untuk buang air atau untuk minum, maka bolehlah tayamum. Lalu kesepakatan bersama, oke, kita pindah rame-rame, pindah mazhab. Brok. Itu namanya taufik. Pindah mazhab. Itu boleh karena darurah. Ya benar ya, saya juga sebenarnya Imam Syafi'i, tapi benar air saya teh nanti teh buat minum. Kan kita nggak tahu kapan air ini datang. Jadi saya mau pindah deh ke Imam Hanafi. Boleh. Boleh. Kalau memang kondisinya darurat. Ternuhun ya Bu. Udah Bu Rami, udah mau maghrib.
kasih ibu semua yang telah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan Amin. Saya sebagai wawancara nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.